Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita masih belajar di tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran yang ketiga. Anak-anak, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak yang Bu Guru sayangi, hari ini kita belajar 2 materi. Yang pertama adalah belajar menjelaskan fungsi sifat bunyi terkait telinga sebagai alat pendengaran di muatan pelajaran IPA. Dan yang kedua, mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf di pelajaran bahasa Indonesia. Masihkah ingat kalian bagaimana kita dapat mendengar bunyi? Kemarin Bu Guru sudah membahasnya di pembelajaran 1. Namun, hari ini Bu Guru akan menjelaskan lebih dalam tentang alat-alat atau bagian-bagian dalam indera pendengaran kita atau telinga. Indera pendengaran kita atau telinga dibagi menjadi 3 bagian. Ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Masing-masing bagian telinga ini mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Bagaimana fungsinya dan apa saja bagian-bagiannya? Mari kita lihat bersama-sama ya. Untuk yang pertama, anak-anak, ini ada telinga bagian luar. Fungsi utama telinga bagian luar untuk menangkap bunyi dari lingkungan untuk kemudian diteruskan ke telinga bagian tengah. Di telinga bagian luar ini terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah daun telinga, yang kedua lubang telinga, dan yang ketiga liang telinga. Apa fungsi daun telinga? Fungsinya itu mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga sebagai tempat menangkap bunyi ya, daun telinga itu ya, sehingga bunyi itu dapat terkumpul. Sedangkan lubang telinga fungsinya untuk tempat masuknya bunyi ke liang telinga ya. Yang ketiga adalah liang telinga, berfungsi meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Anak-anak, lanjut di bagian selanjutnya dalam telinga. Namanya telinga bagian tengah. Apa fungsi utamanya? Fungsi utamanya adalah mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar menjadi getaran. Sama seperti telinga bagian luar, telinga bagian tengah mempunyai 3 bagian penting. Yang pertama, gendang telinga atau membran timpani, berfungsi mengubah bunyi menjadi getaran. Yang kedua, 3 tulang pendengaran. Tulang apa saja? Tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangurdi. Berfungsi memperkuat dan menghantarkan getaran ke saluran telinga bagian dalam. Sedangkan yang ketiga namanya saluran eustasius. Berfungsi menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Ini bisa dilihat ya anak-anak di gambar di sebelah kiri. Yang ada tulisannya dang telinga itu karena Bu Guru crop atau Bu Guru
cari gambarnya, dipotong-potong gambarnya. Dang telinga itu gendang telinga. Di atasnya gendang telinga itu ada 3 tulang pendengaran. Dan di sebelahnya, di bawahnya tulang pendengaran ada namanya saluran eustasius. Lanjut ya, kita ke bagian telinga dalam. Di bagian telinga dalam ini mempunyai fungsi utama, mengubah getaran dari telinga dalam menjadi impuls listrik dan meneruskannya melalui saraf menuju otak. Bagian ini adalah bagian yang terpenting karena ketika bagian ini tidak dapat berfungsi, tidak dapat meneruskan ke otak, kita juga tidak bisa mendengar bunyi dari lingkungan. Di bagian ini ada 3 ya. Yang pertama, 3 saluran setengah lingkaran. Itu 3 saluran setengah lingkaran itu berada di atas koklea atau di rumah siput yang bentuknya seperti siput. 3 saluran setengah lingkaran ini berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Jika kalian sedang sakit telinga, biasanya itu rasanya berjalan pun seperti tidak seimbang. Nah, yang kedua, ada tingkat jorong, berfungsi meneruskan getaran ke rumah siput. Yang itu ditunjukkan telinga dalam, yang ditunjukkan itu adalah yang namanya rumah siput. Yang ketiga adalah rumah siput atau koklea, berfungsi mengubah impuls dan meneruskannya ke otak. Otak itu menerima impuls listrik yang nanti di otak dicerna menjadi sebuah bunyi. Mari anak-anak, Bu Guru sajikan lagi ada video tentang bagaimana suara dapat kita dengarkan. Bagaimana suara itu bisa didengar oleh telinga manusia? Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersama mereka disebut sebagai rantai disiplah. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Nah, setelah menonton video tadi, alangkah baiknya kita selalu merawat telinga kita dengan cara bersihkan dengan cara teratur, kemudian jaga telinga dalam kondisi kering, hentikan kebiasaan mengorek telinga, jauhkan telinga dari suara yang terlalu keras. Setelah kalian membaca atau menyimak video yang Bu Guru dengarkan, kita kembali lagi ke bacaan yang kemarin di pembelajaran 2, menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masih ingatkah anak-anak tentang gagasan pokok?
Gagasan pokok itu nama lainnya gagasan inti atau gagasan utama. Sedangkan gagasan pendukung bisa disebut juga dengan gagasan penjelas. Judulnya Tong Sampah Gotong Royong. Ada yang berbeda setelah senam pada pagi hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Ini adalah paragraf pertamanya ya anak-anak ya. Paragraf ini coba kalian pahami intinya membahas tentang apa? Membahas tentang senam di hari Minggu atau membahas berkumpul dengan berbagai perlengkapan atau membahas tentang kuas dan wadah cat. Nah, yang di sini intinya menceritakan tentang warga yang sedang berkumpul. Berkumpul pada hari apa? Pada hari Minggu. Berkumpulnya dalam rangka apa? Berkumpulnya dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Jadi inti dari paragraf ini tentang warga yang sedang berkumpul. Nah, intinya tersebut dijadikan sebagai gagasan pokok atau inti masalahnya. Inti masalahnya adalah warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Kalimat lainnya menjadi gagasan pokok, yaitu tentang senam di hari Minggu, beberapa drum kosong, bilah bambu, kuas, cat. Dan pertanyaan apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini itu termasuk gagasan pendukung untuk memperjelas bahwa di hari Minggu itu warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Anak-anak, untuk paragraf yang kedua Bu Guru bacakan ya. Kalian pahami dan boleh sambil membaca juga. Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun, seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember atau drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Coba anak-anak kita pahami inti masalahnya di mana? Apakah Pak Made yang melakukan ibadah? Ataukah warga yang bergotong royong? Ataukah keranjang yang ada di keranjang yang akan menjadi tempat sampah? Coba dipahami. Ataukah warga yang menambal lubang-lubang di karung? Ya. Oke anak-anak, warga menambal lubang di karung, warga membuat keranjang tempat sampah, ataupun Pak Made yang terlebih dahulu
kepura itu hanya menjadi kalimat penjelas. Kalimat utamanya atau gagasan pokoknya berada di kata-kata warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Kalimat yang lain menjadi kalimat atau menjadi gagasan pendukung. Intinya adalah warga yang sedang bergotong royong. Masih semangat ya anak-anak? Untuk paragraf yang ketiga. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Bu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Anak-anak, apa sih inti dari paragraf ini? Apakah Pak Made yang kembali dari kegiatan ibadah? Ataukah tong-tong sampah baru yang siap dihias? Atau warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah? Ataupun drum bekas dan karung plastik yang sudah menjadi tempat sampah yang cantik? Coba. Iya, tempat sampah itu sudah siap dihias. Cara menghiasnya bagaimana? Dengan membuat pola hiasan, ada yang mengecat, ada yang menjemur, dan ada juga yang drum-drum itu yang sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Jadi, inti dalam paragraf ini menjadi sebuah gagasan pokok yang berisi tentang tong-tong sampah baru siap dihias. Kalimat yang lain seperti Pak Made yang baru pulang, Dayu yang membuat hiasan, warga yang mengecat, atau tempat sampah baru yang sudah dijemur, itu sudah menjadi gagasan pendukung ataupun penjelas. Anak-anak, Bu Guru mengingatkan kembali bahwa gagasan pokok itu bisa di awal, di tengah, dan di akhir. Jika di akhir paragraf biasanya berupa kesimpulan. Ada kata-kata seperti ini. Jadi, oleh karena itu, kesimpulannya biasanya berada di akhir paragraf. Paragraf itu disebut paragraf induktif atau gagasan pokoknya berada di akhir paragraf. Anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan dengan baik dan menyimaknya ya. Hari ini kita sudah belajar 2 materi. Yang pertama, kita belajar tentang bagaimana bunyi bisa sampai kepada alat pendengaran kita. Terus yang kedua tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jika nanti ada yang kurang jelas dengan penjelasan Bu Guru, silakan saja kalian tanyakan, tidak usah malu-malu ya.
Demikianlah pembelajaran hari ini. Marilah anak-anak kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.